Hujan lebat besar sekali. Dia melihat sosok berambut panjang. Saya melihat macan kumbang, Kang. Kang, tunggu, Kang. Kang, tunggu. Kita berbalik. Gunung Salak memang menyimpan banyak misteri, seperti macan kumbang dan kuntilanak. Inilah kisah dari sang pendaki yang sempat bertemu dengan sosok kedua tersebut. Masih ditelusur jejak rahasia. Rahasia kali ini saya akan membongkar rahasia teman pendakian. Waktu itu kita sama-sama mendaki ke Gunung Salak, ke Puncak Manik. Salak satu yang mendaki lewat pintu Cidahu, Cangkuang. Saya mendaki bersama anak perempuan saya, lalu bergabung dengan mereka di gerbang Cidahu waktu itu. Kita ada bersembilan kalau tidak salah, mereka berlima, kita berempat. Lalu berjalanlah kita melakukan pendakian lewat jalur Bajuri. Lalu terus naik turun sampai ke pos Bayangan. Nah, ketika nyampe base camp Bayangan sebelum menuju puncak, hujan lebat besar sekali. Kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun, hanya berteduh. Itu pun dibantu dengan flashlight. Nah, di situ mulai rombongan dari Bekasi. Ini masih ada di WA saya. Dia melihat sosok berambut panjang di bawah tebing. Tidak terlalu jauh sebenarnya, jurang. Kita belakang tenda itu ada jurang. Dan di situ nih dia melihatnya. Kemudian dia merapat. Pada saat di dalam tenda, dia nggak berani berbicara apapun. Hanya diam saja. Oke, waktu itu malam hari, lalu kita istirahat setelah hujan reda, masak karena kita akan menunggu pagi. Paginya kita akan summit ke Puncak Salak 1. Perlu diketahui bahwa Gunung Salak di kalangan pendaki merupakan gunung yang dianggap sangat horor. Kenapa sangat horor? Banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh para pendaki. Mereka menyebutnya, kalau istilah Seven Summit misalkan, mereka menyebutnya ada yang 5S, ada yang 3S. Yang pertama misalnya esnya Semeru, kemudian Sindoro, Sumbing, Salak, dan dia belum sempurna kalau belum mendaki di es yang terakhir ini, yaitu Salak. Ya setelah paginya sih kita nggak melihat tanda-tanda apa-apa ya. Kita biasa saja. Kemudian naik ke puncaknya dengan tali webbing karena memang pendakian ke Salak 1 itu bukan pendakian yang datar naik, dia naik turun. Setelah perjalanan pulang, ya, kita masih bareng nih sama rombongan teman-teman traveler gabut dari Bekasi. Yang waktu itu saya ingat namanya adalah Imam. Mereka masih rombongan mahasiswa. Setelah melewati pos Bayangan, kita bongkar-bongkar, lalu kita turun menuju Bajuri. Sebelum sampai Bajuri, rombongan Imam ini berlari. Kang, tunggu Kang, Kang tunggu. Bilang, ada apa sih? Ntar aja. Ya ceritain aja kenapa. Ntar aja Kang, ntar aja. Akhirnya kita tibalah di Bajuri. Nah,
Pos Bajuri itu adalah pos yang ada airnya terakhir ketika kita akan mendaki ke puncak Salak 1 ya, puncak Manik lewat Jalur Cidahu. Jadi kalau kita mendaki Salak, kita harus betul-betul membawa air logistik yang cukup. Karena setelah melewati Bajuri, kita tidak menemukan lagi sumber air. Kecuali ada air hujan. Dan jaraknya lumayan jauh. Dia baru bercerita, saya ngelihat macan kumbang kangen. Yang bener, iya. Di mana? Itu di belakang. Waduh, kita mesti hati-hati kalau begitu. Karena itu adalah makhluk real. Artinya kalau mereka terganggu, bisa saja kita menjadi korbannya. Jangan sampai. Akhirnya kita istirahat di Bajuri. Kita masak karena memang di situ air tersedia. Dan waktu itu udah mau menjelang maghrib. Pas gerimis. Habis hujan lebat tadi malam, pulang sorenya gerimis lagi pas di pos Bajurinya. Dia sampai nulis di WA ketika mau diajak ke Salak lagi sama saya. Dia menjawab, maaf Kang, saya nggak akan sekali-kali lagi ikut mendaki ke Salak. Beneran, seumur hidup, sampai bilang seumur hidup, saya tidak akan mendaki ke Salak lagi. Saking traumanya. Akhirnya setelah selesai kita melakukan istirahat, masak, air di Bajuri, kemudian turun menuju pos awal pendakian, pintu utama. Kebetulan saya pamit duluan. Mam, teman-teman kita pamit duluan. Karena memang ini udah mau maghrib, udah mau gelap. Saya bawa anak saya perempuan, jadi saya pamit ke imam untuk duluan. Oh iya Kang, silakan. Kira-kira jarak ada 700 meter dari Bajuri. Itu saya teriakin lagi sama imam. Kang, tunggu Kang. Kang, tunggu. Kita berbalik. Kenapa lagi? Tunggu Kang, tunggu. Dan ini lebih tegang ketimbang teriakan ketika dia melihat kuntilanak sebelum Bajuri. Ada apa lagi? Aduh, udah sampai merinding saya. Ntar aja Kang katanya ceritainnya. Ya sudah, itu di jalan kita kayak empet-empetan. Saya sini, dia ngeronyok sini. Saya ke kanan, dia ngeronyok ke kanan. Saya bilang, udah biasa aja. Bilang, enggak Kang, enggak. Sangat ketakutan waktu itu. Dan ternyata bukan imam saja yang melihat. Rombongan lain dari traveler gabut itu pun sama melihat. Dan jaraknya itu cuma 5 meter, bayangkan. Melihat sosok makhluk seperti perempuan berambut panjang, kemudian berdiri di samping pohon yang jaraknya cuma 5 meter dari pandangan kita. Gimana nggak stres, gimana nggak trauma. Akhirnya udahlah, saya bilang nggak usah panik, tetap aja. Yang namanya dia ketakutan, tetap panik. Tidak bawa senter, cuma satu senter rame-rame. Akhirnya kita berjalan sangat pelan. Sampai pos terakhir, ya, pintu awal, itu sampai jam 9 malam. Yang seharusnya nggak sampai selama itu. Karena perjalanannya terganggu oleh penerangan yang minim. Kemudian oleh rombongan yang ketakutan. Setelah tiba di warung pos awal, penasaran, ada apa sebenarnya? Sampai berkali-kali ente berlari,
Kemudian yang paling terakhir itu sebenarnya sangat berbahaya. Situasi gelap, gerimis, kemudian nggak ada penerangan. Bagaimana kalau kita terperosok ke jurang dan lain sebagainya? Coba ceritakan. Dia cerita lagi. Dia melihat sosok perempuan berambut panjang, rambutnya terurai, kemudian berdiri di samping pohon arah perjalanan pulang. Oh gitu. Dan beruntungnya anak perempuan saya tidak melihat sosok itu karena memang duluan. Kalau misalnya terlihat juga oleh perempuan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Memang di setiap perjalanan pendakian ada saja cerita yang dialami oleh para pendaki, tapi memang di Gunung Salak beda sendiri. Jadi ada satu tips yang buat teman-teman pendaki ketika ingin mendaki Gunung Salak. Yang pertama dipersiapkan adalah mental. Pengetahuan mengenai pendakian, logistik yang cukup karena air sangat kurang. Cuaca sangat cepat berubah-ubah. Dan kemudian kita tidak boleh sembarangan dalam artian karena memang medannya sangat berbahaya. Kita berjalan di pinggiran tebing jurang yang sangat dalam. Itulah karakter Gunung Salak yang saya alami langsung bersama teman-teman ketika mendaki ke puncak Salak Satu Manik. Di puncak Salak Satu itu ada tempat berziarah, ada makam. Lalu perjalanannya pun sangat melelahkan karena memang naik turunnya banyak. Gitu. Itu saja pengalaman yang saya alami langsung ketika pendakian ke puncak Salak Satu. Tetapi ketika kita yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa, insya Allah semua tidak akan terjadi apa-apa. Ya, itulah tadi berbagi pengalaman saya bersama teman-teman traveler gabut dari Bekasi tentang pendakian di Gunung Salak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Tidak ada rahasia yang tidak bisa diungkap kecuali atas kehendaknya. Konon katanya